Oke, ketemu lagi dengan saya di Ramadan. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengintegrasikan ESP32 dengan Thunderbolt IoT. Nah, di sini saya pakai komponen pendukung, pakai sensor DHT11 yang akan dibaca oleh ESP32. Nah, kemudian dari ESP32 dia akan mempublish atau mengirim data ke Thunderbolt melalui protokol Modbus TCP/IP. Nah, kemudian melalui perantara ADT 200 dan akan ditampilkan di SMI PM210. Nah, jadi seperti inilah topologi simbolnya, sederhananya. Nah, kita lanjut ke codingannya. Nah, untuk codingan yang poin utamanya adalah ada pada library Modbus IP ESP8266. Nah, kalian bisa download di GitHub, banyak referensinya ya. Modbus IP ESP8266. Oke, tinggal diklik. Nah, di GitHub ini kalian tinggal baca-baca dan download untuk library-nya, kemudian diinstal pada Arduino IDE. Nah, kemudian untuk WiFi, nah ini untuk konfigurasi WiFi di ESP-nya. Kemudian ada fluid sensor, dia untuk DHT-nya. Nah, tiga ini ya, ini buat baca DHT-nya. Kemudian SSID. Nah, ini merupakan SSID dari RUT 200. Nah, kita sesuaikan namanya. Kemudian passwordnya kosong. Kemudian untuk IP address-nya saya memakai manual, yaitu 140 ya. Ya belum dipakai pada trainernya. Kemudian gateway-nya mengikuti pada RUT. Nah, di sini saya pakai LED DP2 ini atau LED built-in dari ESP32-nya. Nah, kemudian untuk pin DHT-nya di pin 5 atau GPIO 5. Kemudian untuk DHT yang dipakai yaitu DHT 11. Oke, kita mulai inisialisasi Modbus-nya pakai parameter MB. Kemudian variabel untuk menyimpannya saya pakai holding register 4001 sampai 4003. Nah, di sini 401 untuk menyimpan nilai pembacaan suhu dari DHT, kemudian yang 402 dia untuk menyimpan nilai kelembapan dari DHT 11. Nah, kemudian untuk register 403 dia untuk menerima variabel atau nilai dari SMI yang kita inputkan di SMI-nya. Oke, lebih jelasnya nanti kita coba. Untuk setelah bikin biasa dengan baud rate sekian. Nah, untuk WiFi config-nya dia menyesuaikan IP, gateway, dan subnet. Nah, WiFi backend-nya untuk SID dan password kita panggil semua di sini. Untuk untuk blok ini konfigurasi WiFi-nya ya, untuk memanggil fungsi WiFi-nya agar terhubung, ESP-nya terhubung ke WiFi-nya. Kemudian di sini kita mulai Modbus server. Nah, ini adalah untuk menambahkan loading register. Untuk 4001, nah dia di register 0, kemudian 402 di register 1, kemudian 403 di register 2. Nah, kemudian untuk coil dia di 0. Nah, dia digunakan untuk mengontrol pin LED yang ada di ESP-nya. Kita kontrol melalui SMI. Ini untuk LED-nya, setup-nya sebagai output. Oke, ini untuk fungsi membaca dari DHT-nya. Kemudian akan disimpan pada register 401 dan dikonversi dari float ke unsigned integer 16 bit, kemudian dikali 100. Kemudian kelembapannya sama. Nah, kemudian di bawah ini untuk mengirim nilai yang dibaca oleh DHT ke SMI-nya. Nah, yang kedua ini, yang untuk ketiga ini holding register 403. Nah, dia digunakan untuk membaca
nilai yang dikirim dari SMI. Dan bawah ini untuk mengontrol LED yang ada pada port USB-nya berdasarkan perintah yang ada di SMI. Kemudian di serial print. Nah, jadi seperti itu untuk codingannya. Jadi bilang simple ya codingannya. Jadi cuma dasar doang. Jadi kita lanjut untuk proses uploadnya ke USB-nya. Oke, jadi ini saya pakai ESP32 yang 30 pin. Menggunakan IC programmer CP210. Kemudian pakai kabel transfer micro USB. Ini kita colok. Oke, untuk settingan pada Arduino IDE-nya kita pakai board ESP32 yang dev modul. Kemudian untuk kompornya menyesuaikan, di sini ada COM7. Kemudian kita upload. Oke, kita tunggu. Nah, kita bisa buka pada serial monitor. Nah, coba saya reset dulu ya. Nah, dia udah terhubung ya. Nah, di sini bisa kita lihat dia terhubung dengan IP address 140. Oke, sebelum kita langsung ke SMI-nya, kita coba tes koneksi Modbus-nya terlebih dahulu. Dengan cara ya kita colokkan kabel LAN dari laptop ke Thunderbox agar dia satu jaringan ya. Oke, kita lanjut. Kita matikan WiFi-nya. Kemudian kita buka Modbus pool. Nah, untuk koneksinya, di bagian setup, kita klik untuk membaca holding register. Oke. Kemudian di connection kita connect. Ini Modbus TCP or IP. Kemudian IP-nya disesuaikan dengan ESP-nya, yaitu 140 ya. Oh, udah sama. Dan kita klik OK. Nah, dapat kita lihat dia sudah bisa terbaca pada Modbus pool. Coba kita kirim ke holding register 403. Nah, dia berhasil ya. Di serial monitor nampak ya, dia udah isi 100. Oke, ini bisa dikatakan sudah berhasil untuk membuat Modbus-nya. Oke, kita lanjut untuk proses compile atau download desainnya ke SMI-nya. Kita buka PM Designer, kemudian panel, download, Ethernet. Oh ya, masa jelasin dulu ya. Untuk konfigurasi di PM-nya, untuk linknya ya, kita add link, kemudian kita kasih namanya ESP32. Nah, untuk settingan link tipenya pakai direct link Ethernet, kemudian device or server, kita pakai mode Concord, dan settingan Modbus, device, or slave, TCP, or IP. Kemudian untuk parameternya, nah untuk IP-nya ini disamain dengan ESP-nya, yaitu 192.168.100.140. Itu sesuai dengan yang ada di programnya. Oke, udah sesuai ya. Nah, untuk pada bagian tag, nah saya pakai holding register
0 sampai 02, yaitu dari 4001 sampai 4003. Kemudian untuk discrete input saya pakai 001. Oke. Nah, untuk temperatur dia terhubung ke holding register 00. Kemudian untuk humidity dia di holding register 01. Kemudian untuk input value-nya di holding register 02. Nah, kemudian untuk dia toggle switch terhubung ke discrete input 00 dan juga LED-nya. Oke. Oke, cuma ini aja konfigurasinya. Supaya kita ke panel, download, and start. Oh, masih ada error ya? Bentar. Ada makros. Coba kita cek di HP-nya. Nggak ada yang aneh. Bentar. Apakah ada alamat yang salah? Register discrete input. Nah, kita coba cek. Oh ya, di sini. Ini tadi saya ngedit, belum tak update. Coba lagi. Bearing. Nah, dia udah bisa download. Oke, sudah komplit. Kita sambil buka Arduino ya untuk monitoring di secara monitor. Nah, kita lanjut ke AMI-nya juga. Udah klik run. Oke, mohon maaf tadi terjadi sedikit kesalahan. Dia tidak mau terbaca di SMI-nya. Nah, ternyata saya lupa untuk menutup Modbus spoolnya. Oke, kita coba lagi ya. Kita cek di XMI-nya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nilai dari temperatur dan kelembabannya sudah muncul di sini. Coba saya tiup-tiup. Nah, di sini ada perubahan ya. Dia naik. Humidity-nya juga naik. Nah, kemudian kita coba untuk menyalakan lampu LED yang ada di ISP-nya. Yaitu LED bulat di sini. Oke, ini mati ya. Coba kita on. Nah, dia nyala di sini, juga nyala, ini juga nyala. Kemudian kita off. Oke, dia off. Terus kita coba inputkan nilai di holding register 4003 0500. Oke. Maka akan terlihat pada secara monitor dia muncul 500 di sini. Oke. Jadi cukup sekian untuk pemaparan bagaimana cara mengkoneksikan planner box IoT ke ESP32 menggunakan perantara Modbus TCP/IP. Terima kasih.